Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Ilahi. Saya adalah peserta Latsar CPNS dari Badan Informasi Geospasial Angkatan 50. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat salah satu tugas dalam bentuk learning journal yang dikemas dalam bentuk video. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN dan WOG atau Whole of Governance. Nah, dalam materi manajemen ASN, kali ini saya akan mencoba mereview beberapa submateri yang kemarin sempat dipelajari. Yang pertama adalah mengenai kedudukan ASN, peran ASN, hak dan kewajiban, serta yang terakhir adalah kode etik ASN itu sendiri. Yang pertama terkait kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, sebenarnya siapa sih pegawai ASN itu? Dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara, ASN dibagi atas menjadi dua. Yang pertama adalah pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga telah disebutkan hak yang akan didapatkan oleh PNS dan P3K. Nah, ketika dilihat dari undang-undang tersebut, ternyata ada beberapa perbedaan hak yang didapatkan oleh PNS maupun P3K. Hak PNS berhak memperoleh yang pertama adalah gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua adalah hak untuk cuti. Yang ketiga adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat perlindungan, dan yang kelima adalah pengembangan kompetensi. Sedangkan pada P3K berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua adalah cuti, yang ketiga perlindungan, dan yang terakhir adalah pengembangan kompetensi. Lalu apa sih sebenarnya tugas dan peran ASN itu sendiri? Nah, tugas ASN itu sendiri adalah yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang ketiga adalah mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk peran ASN itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain mendapatkan hak, PNS juga memiliki kewajiban. Nah, kewajiban pegawai ASN ini termuat atau diatur di dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara. Nah, kewajiban dari ASN terdiri atas yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, kesadaran, dan pengabdian. Yang selanjutnya adalah menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait manajemen ASN, yang terakhir adalah kode etik. Kode etik adalah kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN itu sendiri. Fungsi kode etik antara lain: satu, sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan yang terakhir adalah etika birokrasi, penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai WOG atau Whole of Governance.
WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam yang pertama pembangunan kebijakan, yang kedua manajemen program, dan yang terakhir adalah pelayanan publik. Nah, mengapa sih diperlukan whole of government? Seperti yang kita tahu bahwa dalam melakukan tugasnya ASN ingin mencapai satu tujuan bersama terhadap isu-isu penting di pemerintah. Nah, dalam menghadapi isu-isu tersebut sering ditemukan beberapa hal yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan tersebut. Beberapa alasan tersebut, yang pertama adalah ego sentral atau siloisasi, yang kedua adalah dorongan publik untuk kinerja good governance, yang ketiga adalah keberagaman, dan yang terakhir adalah perkembangan teknologi dan informasi. Lalu bagaimana sih cara untuk melakukan whole of governance? Whole of governance dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah respon pemerintah yang bersifat terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, bekerja sama antar instansi pemerintah. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, koordinasi. Dan yang terakhir adalah sinergitas. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.